Oke, selamat pagi ya. Walaupun hari ini saya membuat video ini adalah malam, seperti yang kamu lihat di layar, itu adalah materi kita hari ini, gimnospermae, lanjutan dari materi yang video sebelumnya, angiospermae ya. Nah, hari ini kita fokus ke gimnospermae yang sistem perkembangbiakannya atau reproduksinya ya, adalah biji tidak ditutupi daging buah. Nah, ini dia. Jadi contoh gimnospermae ini adalah kata aja nih, papidame ya, papidame. Apa itu, Pak? Ini pakis ya. Kemudian ada pinus, dan apa itu damar ya, damar. Apa itu ini paling sering ini dimakan, iya, melinjo ya, papidame. Inilah contoh ya, tapi masih banyak juga contohnya, tapi ini yang paling umum ya. Oke, nah contohnya saya ambil misalnya, pernah lihat buah melinjo tuh banyak di pasar. Ini buah melinjo, kalau saya gambar dia buah melinjo kan begini, kira-kira beginilah bentuknya, buah melinjo. Nah, buah melinjo ini tidak punya daging buah, jadi bijinya nanti langsung besar ya. Inilah yang disebut dengan biji, dan ini kulitnya, jadi dagingnya tidak ada, jadi habis setelah kulit baru biji. Nah, itulah maksud dari gimnospermae, biji tidak ditutupi oleh daging buah. Oke, nah kita fokus bukan ke situ, itu hanya penjelasan tentang gimnospermae secara umum. Nah, kita masuk ke bagian reproduksinya ya, masuk ke gimnospermae. Nah, kita ambil aja contohnya, apa contoh tumbuhannya, Pak? Iya, ambil aja contohnya pinus ya, pinus. Nah, pinus itu adalah hermaprodit. Maksudnya hermaprodit, dalam satu individu itu ada sekelamin jantan dan betina ya. Jadi itulah yang maksud hermaprodit. Kalau misalnya saya gambar aja dulu. Saya gambar. Inilah yang disebut dengan ini Strobilus jantan ya. Kemudian yang ini disebut dengan Strobilus ya, Strobilus yang betina
betina. Ya, mungkin kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, kita langsung saja ke reproduksinya. Ini adalah Strobilus jantan dan Strobilus betina. Nah, Strobilus ini bisa juga dikatakan rujung ya. Ada juga yang mengatakan konus, sama saja ya. Jadi alat kelamin jantan itu disebut, gambarnya seperti ini buahnya. Jadi kalau yang betina seperti ini, mungkin kamu sudah pernah melihatnya. Oke. Nah, pertama kita selidiki dulu sebelum melakukan yang namanya perkembangbiakan pinus ini. Terutama dulu ini Strobilus yang betina ini kita harus tahu dulu ya. Nah, Strobilus betina ini gambar seperti ini, nanti tersusun dari megasporofil ya. Ini jadi yang titik-titik ini megasporofil ini kalau saya ambil sini satu ya, saya ambil satu megasporofilnya ini. Bentuknya nanti kira-kira begini. Ini deh, yang di dalamnya itu ada nanti 2 bakal biji. Taruh ini 2 bakal biji. Nah, ini namanya tadi megasporofil. Apa artinya? Megasporofil ini artinya itu daun penghasil daun penghasil megaspora ya. Oke. Nah, megasporofil ini terdiri dari nanti tadi kita sebutkan 2 bakal biji. Ini bakal bijinya. Nah, apa yang 2 ini ya, apa yang 2 ini bakal biji ke sporanium. Jadi ada 2 ya, sama saja mega, ini juga mega sporanium. Nih, ini misalnya kita buat 1, ini 2, sama saja ya. Jadi 2 bakal bijinya yang namanya megasporangium. Udah. Nah, tapi satu aja kita ambil aja salah satu ini, sama saja fungsinya ya. Ini. Jadi megasporangium ini melakukan namanya, di dalamnya terjadi nanti pembelahan meiosis ya. Ingat ya, megasporangium ini, di megasporangium ini terjadi meiosis sehingga nanti menghasilkan 4 sel induk ya. Tapi 3 nanti dia sel induknya mengalami namanya lisis atau kehancuran ya. Kemudian nanti 1 yang namanya megaspora. Nah, jadi yang ini hancur ya, 3 lisis hancur, dan 1 inilah yang berkembang menjadi sel telur megaspora ini. Nah, karena di dalam megaspora ini ada nanti archegonium ya.
megaspora ini nanti ada archegonium. Arche itu alat kelamin betina, namanya arche, melakukan namanya mitosis ya, sehingga nanti menghasilkan dia apa? Iya, sel telur. Menghasilkan namanya sel telur. Jadi ini selesai untuk yang betina. Ada yang menunggu dulu. Nah, kita lihat yang jantan ya. Ya, yang jantan. Nah, yang jantan atau strobilus jantan ini nanti terdapat mikrosporangia ya. Di sini terdapat nanti namanya mikrosporangium ya, sporangium. Nah, di dalam sporangium ini terjadi namanya meiosis, pembelahan meiosis ya. Terjadi namanya meiosis, pembelahan meiosis ya. Sehingga dia akan menghasilkan mikrospora. Ya, sorry, tadi mikrosporangium mengalami meiosis sehingga menghasilkan mikrospora ya. Nah, mikrospora ini nanti ditemukan atau terdapat namanya antheridium. Terdapat namanya antheridium ya. Bedanya dengan arche, ini untuk yang betina, antheridium untuk yang jantan. Ingat aja anto kan jantan ya. Oke. Nah, kemudian archegonium ini akan menghasilkan namanya, dihasilkan dari sini sel induk serbuk sari, menghasilkan sel induk serbuk sari. Dan sel-sel induk ini akan melakukan pembelahan meiosis terus menerus sehingga nanti sel induk serbuk sari ini akan berubah menjadi atau berkembang menjadi serbuk sari yang bersayap ya. Serbuk sari bersayap, atau kalau saya gambar mungkin kira-kira begini ya, mungkin kira-kira begini dia bersayap ya. Dan inilah yang serbuk sari bersayap, inilah yang akan terbang dibawa oleh angin ya, terbang dibawa oleh angin, kemudian menuju ke sel telur ini. Kalau saya gambarkan sel telur ini kira-kira begini ya, sel telur ini kita gambarkan seperti ini. Kira-kira begini dia. Ya, ini yang namanya nukleus. Kemudian inilah yang disebut dengan megaspora.
yang induk, kemudian ini disebut dengan integumen atau kulitnya. Nah, inilah yang lubang ya, atau lubang ya, lubang, ini ada lubang. Maka nanti ini serbuk sari bersayap ini akan dibawa angin menempel ke sini, ke lubang ini, dibantu oleh cairan yang ada di sekitar sini ya, sekitar lubang ini, supaya dia menempel. Nah, akhirnya nanti terjadilah yang disebut dengan, ketika ini maka terjadilah apa, fertilisasi. Akhirnya ini akan menjadi embrio. Itu dia ya. Oke, jadi agak rumit juga sih sebenarnya ya, bagaimana pinus ini bisa melakukan namanya reproduksi ya. Nih, mungkin sekian dulu pembahasan reproduksi gymnospermae. Kurang lebih saya minta maaf dan terima kasih.